Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bihadihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah, para masyayikh, para asatid, bapak dan ibu, para pendengar baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun melalui siaran radio Republik Indonesia, Baitur Rahman dan Serambi FM yang kami muliakan. Pada malam yang mulia ini, guru kita Ustadz Fakhruddin Lahmuddin berhalangan hadir bersama kita dikarenakan beliau berada di Bima dalam satu tugas, dan insyaallah kami menggantikan ketidakhadiran beliau. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam mempelajari satu dua ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada al dan sahabat. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih di bulan-bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan menjadi satu nilai tambah dari kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni aynama kuntum. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, janganlah kalian membiarkan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Maksud rumah seperti kuburan, rumahnya tidak dihidupkan dengan suasana ibadah. Tidak ada zikir, tidak ada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Terutama sekali tidak dihidupkan di rumah itu lantunan dari surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, karena ini dapat menjauhkan sihir, tenun, dan hal-hal yang berbau mistis lainnya yang dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki iri, dengki, hasad dan hasud terhadap kita.
Jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar rumah itu dihidupkan dengan suasana ibadah. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan, suasananya yang tidak ada nilai ibadatnya di sana secara khusus. Maka dari itu salah satu untuk menghidupkan rumah kita selain zikir dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu dengan memberikan bimbingan dan pengajaran, membuat majelis-majelis keluarga untuk mengajari anak-anak kita pemahaman terhadap ibadah dan nilai-nilai ibadah. Pelatihan-pelatihan untuk akhlakul karimah, pengenalan terhadap apa yang dapat membinasakan dirinya dalam menjalani kehidupan ini, dari pengaruh-pengaruh dan rayuan serta bujukan syaitan. Ini juga untuk menghidupkan suasana rumah agar tidak seperti kuburan. Kemudian juga para ulama menyampaikan di antara tujuan dan fungsi melaksanakan ibadah sunat, yaitu 2 rakaat sunat rawatib maupun sunnah mutlak, itu lebih didahulukan untuk melaksanakannya di rumah. Misalnya habis maghrib, kebetulan rumah kita dekat dengan masjid, maka lebih dianjurkan untuk salat 2 rakaat itu di rumah. Hal ini seperti tadi untuk mengubah suasana rumah itu agar tidak seperti kuburan, di samping makna-makna lainnya yang sangat banyak. Di antaranya misalnya untuk menghilangkan sifat riya, supaya tidak menampak-nampakkan ibadah sama orang lain dengan rajinnya kita melaksanakan salat sunat 2 rakaat ba'diyah ataupun qabliyah. Sementara waktu salat sendiri secara munfaridan kita tidak laksanakan sunat 2 rakaat itu. Nah, jadi kalau memang tertarik untuk melaksanakannya, maka kita diminta dan dianjurkan untuk melaksanakan di rumah dengan tujuan menghilangkan riya sekaligus untuk menghidupkan suasana rumah agar tidak seperti kuburan. Nah, itu yang pertama dari bahagian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dari bahagian pesan hadis yang kita bacakan tadi, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida. Dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat atau pengaturan waktunya untuk menjadikannya sebagai hari lebaran. Aid itu dari kata muawadah, dan itu berjalan secara waktu dan tempat. Artinya secara khusus menentukan pada hari tertentu, pada waktu tertentu, ditunggu-tunggu itu terjadi
peribadatan pada waktu dan tempat itu. Di dalam Islam, sidang jamaah rahimakumullah, Allah sudah jadikan kita hari dan waktu untuk berlebaran. Di antaranya ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, juga ada hari raya lainnya seperti hari Jumat. Hari Jumat itu adalah Idun lil mu'minin, di mana kita tunggu waktunya itu sepekan sekali untuk semua berkumpul. Jadi ada mathabah. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah yaitu Baitullah itu menjadi tempat berkumpulnya manusia. Nah, ini di sini makna mathabah, berkumpul untuk melaksanakan ibadah pendekatan diri kepada Allah. Nah, Jumat umat Islam berkumpul di masjid untuk melaksanakan ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah itu berupa salat Jumat dan kewajiban Jumat itu sendiri, seperti khutbah dengan rukun-rukunnya. Nah, ini disebut secara khusus di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, apabila diseru kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan disuruh di pertengahan ayat wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Sehingga ulama bahas ini, apabila sudah didirikan salat Jumat masih juga berjualan, maka pekerjaan itu adalah haram. Begitu juga seluruh pekerjaan yang melalaikan seseorang dari kewajiban Jumat, konsekuensinya adalah dosa. Karena itu haram dilakukan oleh seseorang jika tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat ini. Jadi khusus salat Jumat ini Allah pilihkan untuk umat ini menjadi tempat berkumpul. Yajtami'una al-muslimuna yajtami'una fil masajid li ada'i faraidul jumu'ah. Khusus ya, innallaha kataba alaikumul jumu'ah fi yaumi hadha wa fi maqami hadha, kata Rasulullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk melaksanakan Jumat pada waktuku saat ini dan pada tempat keberadaanku saat ini, yaitu pada hari Jumat waktu itu dan ketika Rasulullah berada di Quba. Fi yaumi hadza wa fi maqami hadza, kata Rasulullah.
Nah, jadi Jumat itu adalah aidan lana walil muslimin, hari besar atau hari raya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu ada hari raya lainnya. Karena hari raya itu adalah hari yang ditunggu-tunggu kedatangannya, waktunya, tempatnya. Itu semua ada ketentuan-ketentuannya di dalam syariat ini. Hari Arafah itu adalah hari raya bagi umat Islam, bagi jamaah haji, bagi al-hujjat wal mu'tamirin yang melaksanakan ibadah haji dan umrah pada bulan-bulan haji, pada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, pada tanggal 9 atau hari Arafah, itu bertempat di Arafah atau padang Arafah, sekitar 25 km dari kota Makkah. Ini adalah merupakan tempat dan waktu untuk berlebaran bagi jamaah haji dan umrah. Kemudian ada ayyam Muna, 3 hari ayyamut tasyrik, 11, 12, 13. Itu juga termasuk hari raya bagi umat Islam, para jamaah haji dan umrah, bahkan hari raya bagi seluruhnya. Karena kita pada hari itu juga diminta untuk berpuasa Arafah. Juga kita pada hari tasyrik itu diminta untuk berbagi makanan, bahkan haram puasa. Karena saling berbagi makanan pada hari itu. Semua hari makan-makan. Diselangi di antara Arafah dengan ayyam hari tasyrik yang 3 itu hari lebaran Idul Adha. Jadi semua itu adalah hari lebaran. Ada juga bentuk lebaran itu dilihat kepada tempat. Seorang lelaki pada masa Rasulullah datang menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Inni uridu an anhara fil bawwabah." Itu bawwabah itu jalan menuju ke Taif. Sebelum masuk ke perkampungan Taif atau ke kota Taif, ada satu tempat di sana namanya Bawwabah. Salah satu lelaki ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya ingin menyembelih hewan, melaksanakan nazar. Inni uridu an anhara liwaffiya nadri bil Bawwabah." Setempat Bawwabah itu dekat dengan Taif. Saya ingin melaksanakan nazar dengan menyembelih hewan di sana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afi dzalikal makan wathanun min awthanil jahiliyah?" Apakah pada tempat Bawwabah itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Kata lelaki ini, "La ya Rasulullah." Tidak, wahai Rasulullah, tidak ada. "Idzan aufi binadhari." Kalau begitu silahkan engkau laksanakan nazarmu dengan menyembelih hewan. Jadi ada tempat khusus
yang diinginkan oleh seseorang untuk melaksanakan nazar. Ini ditunggu tempat itu, didatangi, ditunggu waktunya dan didatangi. Atau tidak dia tunggu waktu, hanya tempat saja yang dia datangi, kapan saja. Ini menjadi aid karena nazar itu tidak setiap hari dilaksanakan. Ini dari situ ulama memahami bahwa aid itu ada berupa tempat, ada berupa waktu. A'yad lana walil muslimin. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang pertama kita bacakan tadi, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'ida. Janganlah engkau jadikan rumah kalian sebagai kubur, dan jangan pula menjadikan kuburku sebagai tempat lebaran berkumpul rame-rame khusus ditentukan waktunya. Tapi tidak demikian. Atau datang khusus untuk berselawat kepada Nabi di samping kuburnya. Itu tidak diinginkan oleh Rasulullah. Sehingga disebut di akhir hadis, wasallu alayya fa inna salawatakum tablughuni aynama kuntum. Sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan, yang kalian panjatkan, yang kalian lantunkan, itu akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah, jadi kalau ingin berselawat dekat dengan kubur Nabi, berarti kita kapan saja boleh lakukan. Tidak hanya menunggu satu hari, satu waktu, dan setiap tahun itu terulang. Ada waktu sore datang ziarah Rasulullah, berselawat di sana, ataupun tidak menziarahi, berselawat dari kejauhan. Itu juga sampai. Oh, dengan menziarahi maka bertambah nilainya. Nilai ziarahnya ada, selawatnya ada. Oh, di sana menunjukkan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah sama ketika kita mengunjungi kubur-kubur yang lain. Kita tunjukkan kepada orang-orang yang berada di dalam kubur bahwa kalian masih berada di dalam ingatan kami. Kalian tidak asing sendiri di sana. Kalian tetap kami doakan. Dan mereka pun akan bergembira dengan ziarah kita. Berarti kita tidak sia-siakan pengorbanan dan seluruh daya upaya yang pernah mereka lakukan untuk kita ketika masa hidup. Jadi ada makna al-inas bi ashabil kubur, membuat keterasingan orang-orang yang ada di dalam kubur hilang, dan mereka akan menjadi tenang dengan ziarah kita. Itu diantara makna-makna kita menziarahi kubur. Ada makna lain seperti tudzakirukum bil akhirah, mengingatkan kalian kepada kampung akhirat, untuk mengambil ibrah dan mawa'id, mengambil pelajaran di sana bahwa kita juga akan mati. Jadi secara umum ada 3 fungsi dari ziarah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini ketika Rasulullah mengatakan jangan jadikan kuburku sebagai tempat berlebaran, itu menandakan kapan saja boleh ziarah, tidak hanya 1-2 waktu yang dipilih dalam setahun. Oh, kebetulan kita umrah, tidak ada kesempatan lain untuk ziarah-ziarahlah. Sambilan kita ke Masjid Nabawi ziarah.
atau ziarah sekaligus ke Masjid Nabawi untuk beribadat di sana, untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya khusus menentukan ini pada hari bulan, dalam tahun bulan saya ke sana, lalu terulang lagi seperti itu tidak diinginkan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita mampu sebanyak-banyak mungkin bisa menziarahi kubur Nabi, dan itu lebih mulia tempatnya dibandingkan dengan kubur manapun di muka bumi ini. Coba lihat, tidak ada satupun kubur para nabi yang Allah munculkan ke permukaan bumi bisa kita tunjukkan. Oh, ada kuburnya Nabi Musa di Mesir atau di Palestina. Oh, ada kuburnya Nabi Ilyas, Nabi Daniel, dan seterusnya. Ini berupa anggapan-anggapan, tidak pasti bahwa itu benar. Tidak ada data yang konkret, yang valid, yang menyatakan bahwa penghuni di dalam kubur itu adalah Nabi Fulan secara khusus. Karena buktinya Nabi Ilyas ada kubur di tempat lain selain di Mesir. Ya. Ada beberapa kubur ya yang dikatakan oleh penduduk setempat bahwa ini adalah kubur Nabi Fulan. Di tempat lain nanti kita pariwisata sambilan jalan ditunjukkan pula ini kubur Nabi Fulan. Jadi satu orang sosok punya 2-3 tempat kubur. Nah, jadi tidak pasti. Sementara kubur yang pasti itu adalah kuburnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada sisi yang demikian juga memiliki makna bahwa kita bisa menziarahi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita sampaikan seperti ini? Karena dalam kajian dan ulasan subuh Senin kita menyampaikan bahwa di antara kerjanya syaitan itu menggelincirkan para hamba Allah ini dari jalannya Tuhan, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dilakukan, ya, dia menggoda Adam dan pasangannya sehingga tergelincir, lalai dan keliru dari jalan Tuhan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabiullah Adam dan istrinya dengan ucapan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di antara kalimat-kalimat doa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam sebagai wujud permintaan taubatnya kepada Allah, dan Allah terima. Lalu perbuatan selanjutnya adalah iblis merayu putra Adam untuk membunuh saudaranya. Qabil membunuh Habil. Dan itu terlaksana. Sehingga dalam hal ini Qabil sebagai pembunuh tidak hanya melakukan pembunuhan, tapi juga telah melakukan efek daripada dosa pembunuhan itu. Apa saja itu? Pertama, dia telah membangkang perintah Allah untuk tidak saling membunuh. Yang kedua, dia telah membangkang perintah kedua orang tuanya dari Adam dan Hawa
Jadi dia sudah melakukan kedurhakaan, uquq al-walidain. Padahal yang dilakukan membunuh tadi itu. Tapi di situ dia telah durhaka kepada ibu bapa setelah sebelumnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang meminta untuk tidak saling membunuh. Yang ketiga, Qabil telah memutus tali silaturahim. Jadi kalau bunuh orang, apalagi yang dibunuh itu ada hubungan darah, itu sudah memutus tali silaturahim. Apabila tidak ada hubungan darah, maka hubungan seakidah. Kita telah membunuh seorang hamba Allah yang seharusnya dimuliakan. Ini sudah dosa lain lagi. Efek dari pembunuhan tadi. Apabila dia bukan seorang muslim, katakanlah dia di luar keyakinan orang Islam, maka kita telah membunuh jiwa manusia yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala telah muliakan jiwa itu. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan anak Adam itu di daratan dan di lautan. Di mana saja keberadaannya. Ya. Jadi ada hak asasi manusia di situ yang dilanggar. Ini sudah efek lainnya lagi. Yang kelima, belum lagi ada sifat-sifat kesombongan, iri hati, dengki, dendam kusumat, ya, kemarahan yang tidak bisa dimanage. Ikut akan nafsu, ikut akan syaitan. Ini terus dia berefek banyak. Maka satu dosa yang dilakukan oleh anak Adam, bisa saja dosa itu berefek kepada dosa-dosa yang lainnya. Sehingga Allah meminta kepada kita untuk sama sekali jangan melakukan dosa, serta hati-hati terhadap syaitan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni. Hadha siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu ta'qilun. Bukankah kami telah ahad ilaikum, sampaikan kepada kalian wahai anak manusia, alla ta'budu syaitan, jangan sekali-kali kalian menyembah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ani'buduni, hendaklah kalian menyembah aku sahaja semata. Ini kata Allah. Hendaklah kalian hai anak manusia menyembah aku semata. Tak boleh ada sembahan kepada selain Allah. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam. Fatulqa fi jahannam maluman madhura. Jangan kalian menjadikan Tuhan sembahan selain Allah. Kalian akan dilempar ke dalam neraka dengan sebab perlakuan itu, dalam keadaan tercela lagi hina. Tidak ada kemuliaan. Jadi sembahlah Allah, sembahlah aku, kata Allah. Hadza siratum mustaqim. Ini surah Yasin, ibu-ibu hafal betul. Ini adalah jalan yang lurus. Dan sungguh syaitan itu telah menyesatkan banyak
sekali manusia sebelumnya. Jadi sebelum kita ini banyak. Di antara kalian banyak yang sesat karena ulah dari syaitan, musuh kalian itu. Itu keliru, salah, tidak adil. Itu dia dobrak Allah Subhanahu wa taala, beraninya iblis. Karena dia ketuhanan yang utuh. La ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Akan kubuat penyesatan demi penyesatan terhadap generasi keturunannya, yang bersyukur cuma sedikit nanti. Nah, makanya Allah katakan di surat Yasin, "Walaqad adalla minkum jibillan katsira, afalam takunu ta'qilun." Sungguh syaitan itu telah menyesatkan banyak sekali golongan-golongan dari generasi sebelumnya. Maka mengapakah kalian tidak berpikir? Nah, jadi di sini syaitan melakukan penyesatan demi penyesatan, rayuan demi rayuan kepada anak Adam, dan seterusnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan subuh Senin. Hanya karena waktu saja kita akan sambung kembali pada subuh Senin, karena ini hanya mengisi waktu ketiadaan guru kita Ustadz Fakhruddin Lahmuddin. Sementara bahan yang atau materi yang beliau sampaikan itu biar beliau yang melanjutkan agar lebih besar manfaatnya bagi kita, sementara kita tetap berada pada materi kita sendiri. Kepada Allah kita serahkan segala urusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam segala amalan agar terus beribadah kepada Allah dan dijauhkan dari pengaruh syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.